Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsiran wa khalaqatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'illah hidayatan. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, kita tinggal puasa. Besok pagi masih ya. Sekarang hari Sabtu, Ahad. Berkemungkinan besar hari Senin sudah hari raya Idul Fitri. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, ada orang bertanya, itu orang pulang kampung, ada yang tabrakan di jalan lalu meninggal dunia. Matinya mati apa itu? Matinya pulang kampung. Jadi saya jawab tergantung niatnya. Niatnya pulang kampung itu kalau untuk pamer-pamer mati mubazir, karena sudah kaya di rantau, pamer di kampung. Bawa mobil paling mengkilat paling bagus, rupanya mobil pinjam misalnya kan, untuk pamer saja. Niatnya tidak bagus. Jadi kita boleh pulang kampung mengadakan perjalanan kemana-mana, yang ditanyakan niatnya untuk apa? Kalau pulang kampung niatnya untuk silaturahmi, mati di jalan, matinya terhitung mati syahid. Kenapa? Untuk menghormati keluarga, silaturahmi, lalu infak sedekah, surau atau masjid yang dekat dengan kampung. Itu malah bagus kalau itu dalam rangka silaturahmi. Jadi perjalanan itu ada dua macam. Ada perjalanan yang lillahi ta'ala, silaturahmi untuk ibadah, untuk ziarah. Ada perjalanan sekedar untuk hura-hura. Umpamanya orang perjalanan, ada hari raya dia ke Bali. Sampai ke Bali lihat orang-orang mandi telanjang di pantai Kuta. Itu tujuannya, mau cuci mata sana. Itu dalam perjalanan itu niatnya tidak baik. Maka kalau dia mati dalam perjalanan itu, mati sia-sia, dan dia tidak dibolehkan dalam perjalanan itu dia mengqasar dan menjamak sholat. Tapi kalau dia pulang kampung silaturahmi, niatnya memang untuk silaturahmi, kalau mati dia mati syahid, dan itu dia dihitung satu amal. Kalau dia hidup malah hidup sebagai orang yang soleh. Boleh menjamak, boleh mengqasar. Firman Allah di dalam Al-Quran surat 4, surat An-Nisa ayat yang ke-101. Wa idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum. Apabila kamu mengadakan perjalanan di muka bumi ini, tidak mengapalah kepadamu antaqsuru minas salat. Tak mengapalah kamu memendekkan salatmu dalam perjalanan itu. Maksudnya mengqasar. Setiap salat yang 4 boleh dijadikan 2. Jadi salat zuhurnya 2 rakaat saja, qasar dipendekkan. Salat asarnya 2 rakaat saja. Kalau salat maghrib enggak boleh dibagi 2. Sebab 3 rakaat dibagi 2 jadi 1,5. Tidak ada salat 1,5. Langsung. Tapi boleh dijamak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainaz zuhri wal asri. Yang dijamak itu adalah antara zuhur dan asyar. Bainal maghribi wal isya'i,
maghrib dengan isya. Ada disebut subuh? Tidak. Jadi sholat subuh itu tidak bisa diqashar. Kenapa nggak boleh diqashar? Dia 2 rakaat cuma. Kalau diqashar tinggal 1 sama aja tidak. Jadi karena dia ada 2 rakaat tak perlu diqashar lagi dan tidak dijamak. Tidak boleh isya dijamak ke subuh, lalu subuh jadi jamak ke zuhur, tidak bisa. Hanya itu yang bisa jamak qasar. Nah, kalau sholat maghrib bisa dijamak, tidak bisa diqashar. Kalau sholat subuh tidak bisa dijamak, tidak bisa diqashar tersendiri. Itu dasarnya surat An-Nisa. Wa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taqsuru minas shalah. Jika kamu dalam perjalanan musafir, tak mengapalah kamu memendekkan salatmu. Itu adalah suatu kelonggaran bagimu. Bagaimana kalau enggak longgar, Ustaz? Jalannya kami nak mau menjamak karena bawa mobil sendiri. Jadi santai-santai jalan lapang. Boleh tidak jamak. Enggak apa-apa. Karena waktunya lapang, cuma ada fasilitas kalau ingin menjamak sekalipun waktunya lapang. Ada, dibolehkan oleh Allah. Tapi para pola pikir ulama menghadapi hadis dan ayat itu dikasih fasilitas untuk menjamak untuk mudah, kenapa tidak diambil? Dihadiahkan oleh Allah untuk qashar dan jamak, kenapa tidak diambil? Tambah pula di dalam hadis lain dinyatakan bahwa Rasulullah setiap dia mengadakan perjalanan selalu menjamak dan mengqashar. Itu asalnya kewajibannya di dalam kitab perjalanan. Kenapa harus dijamak diqashar dalam perjalanan? Sekalipun waktunya longgar. Kenapa? Karena dalam perjalanan itu banyak yang tidak terduga. Banyak hal-hal yang luar biasa, entah banjir bandang mendadak, entah gempa yang tiba-tiba, entah ada rombongan yang sakit atau kita pula yang sakit. Banyak hal-hal yang tidak terduga, maka diberilah rukhsah oleh Allah. Apa rukhsah itu? Keringanan. Diberilah keringanan, boleh memendekkan sholat, boleh menggabungkan sholat dalam perjalanan. Itu tergantung niatnya. Niatnya dalam perjalanan untuk apa? Kalau hanya untuk nonton bola kaki nggak masuk tuh jamak qashar. Pergi nonton bola kaki ke Medan, untuk nonton itu, lalu sholat jamak qashar tak berlaku karena niatnya hanya untuk hiburan. Tapi kalau kan niatnya memang untuk hiburan, tapi ada pemilih ditemui di sana sambil silaturahmi, itu baru masuk. Walaupun di samping itu nonton bola, tapi di sana ada pemilih yang dikunjungi lama nggak ketemu, boleh termasuk. Pokoknya ada hal-hal yang berkaitan dengan silaturahmi, ziarah, ibadah. Tapi kalau untuk berhura-hura, sekedar hiburan saja, melihat orang di pantai Bali, melihat orang main tenis, main bola kaki antar Indonesia lawan Bahrain misalnya kan. Iya, udah main bola kaki Bahrain dengan Indonesia. Siapa yang menang? Indonesia menang. Berapa menang Pak? Cik betul. Menyimak Pak, modern dulu. Enggak apa-apa, hiburan lihat enggak apa-apa. Yang tak boleh itu sampai tinggal sholat ya. Kalau sholat biasa nggak tinggal nggak apa-apa. Namanya manusia tentu perlu pula lah refreshing ya. Nah baiklah Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, itulah tadi itu betapa kita memperhatikan sholat, dan kemudian jamak dan qashar itu ada ukurannya. Kalau ke Bengkinang belum. Ke Bengkinang kan 60 kilo dari sini ya, 70 kilo belum. Kalau ke Pasir udah masuk. Karena ukuran kilonya lebih kurang
86 kilometer. Itu baru diboleh. Ya. Oh, tapi orang dulu kan dengan perjalanan naik onta. Sekarang kita pakai mobil cepat. Ya, fasilitas itu ada. Artinya boleh. Kalau rasanya cepat, aman, karena lebih cepat dari onta mobil, lalu kita nggak kosong aja, nggak apa-apa. Kalau memang rasanya tidak ada kesulitan apa-apa, nggak apa-apa. Tapi fasilitas itu ada. Kalau mau, ya, itu dia 86 kilometer, lebih kurang. Jadi kalau ke Siak, dari Siak kemari sudah masuk 86 kilometer, karena dulu orang perjalanan onta itu lebih kurang 1 hari 1 malam, lambat berbukit segala macam. Jadi mengalami kesulitan. Kalau sekarang dah berkurang ya kesulitannya. Dulu di atas kendaraan orang nggak bisa tidur. Kenapa? Ya naik onta, naik kuda itu dia mengalami perjalanan yang terjal. Sekarang orang naik kereta api bisa tidur, naik mobil bisa tidur di dalam kendaraan. Sudah tenang sekarang. Malah dapat kesempatan lebih banyak untuk melakukan ibadah, lebih tentram, lebih tenang, air bisa dibawa, mudah mendapatkan. Kalau di Arab dahulu air susah dicari, jalannya tidak rata, kemudian kadang-kadang ada lagi perampok di jalan, macam-macam kejahatan. Karena itu diberikan kemudahan.